itu kalau diterjemahkan secara telematika dengan batasannya hanya ini aja. Pertama, mengenai yang si korban dia keluar bawa sampah balik lagi, itu kejadian normal saja, tidak ada yang terlalu perlu di highlight, tetapi perlu ambil catatan, nanti akan saya analisa, yaitu pada saat dia melewati satu kamar yang di tengah, lampunya itu menyala, ya, lampu tamannya itu menyala. Kemudian saat dia sampai di ujung, lampu yang ujung juga menyala, ya. Selesai dia sampai di ujung di situ, lampu yang tengah mati, yang ujung kemudian mati. Tapi saat dia kembali pulang, lampu yang di ujung menyala, di sini tengah menyala, kemudian mati lagi semuanya. Hal apa yang bisa kita terjemahkan dari hal ini? Adanya lampu taman yang berbasis sensor gerak atau namanya IRDA, ya, infrared device, ya. Yang menjadi pertanyaan adalah bahwa saat si orang yang pegang telepon bolak-balik di sini, dia sudah berteleponan. Dia sudah pegang telepon, bukan seperti telepon yang saya bilang, sudah ada telepon di kuping, ya. Tetapi belum kelihatan, belum ketahuan bahwa dia itu berbicara atau tidak. Cuma kalau dicocokkan dengan kronologi bahwa pihak istrinya menghubungi, di mana menghubungnya pukul 00.40 sekian, sementara kalau dari sini catatannya di CCTV-nya 00.27, ya. Perbedaan waktu di sini tidak bisa kita segera asumsikan bahwa hal itu merupakan suatu komunikasi yang berbeda, karena yang istrinya itu menelpon 47 sementara 40 sekian 00.40 sekian, sementara ini menelponnya 27, dia udah seliweran, ya kan. Bisa jadi saja bahwa teleponnya benar-benar di 00.47 sesuai dengan waktu yang dinyatakan oleh pihak istri, tetapi di rekaman CCTV-nya itu timingnya dibuat telat, ya. Dalam hal ini kita lebih mempercayai waktu dari selular, komunikasi selular, karena kalau kita dari ponsel rata-rata default adjustment-nya adalah selalu mengikuti waktu yang berlaku di dunia, ya, waktu pembagian waktu yang ada, jadi tidak akan pernah salah, selalu ada namanya adjustment cycle, jadi setiap berapa waktu sekali itu ponselnya melakukan adjustment, jadi nggak akan pernah salah. Ini emang hari ke-6 dari janji Polda untuk menyampaikan apa yang terjadi. Kita tunggu aja hasilnya seperti apa. Tapi kalau dari tanda-tanda kan kita semua juga masing-masing punya opini, bahwa ada yang menyampaikan ini ada kecelakaan, ada yang menghilangkan nyawa sendiri, ada yang menyampaikan bahwa ini adalah tindakan orang ketiga, gitu ya. Satu, menurut saya bisa kita diskualifikasi. Kemungkinan meninggal akibat situasi alami bisa kita kesampingkan. Ya. Tinggal 3 yang tersisa. Yaitu silakan cek ada atau tidak. Ya. Catatan terakhirnya. Kemungkinan meninggal akibat perbuatan orang lain. Entah itu pembunuhan, berencana, yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Kata polisi, TKP bersih. Apapun yang terjadi, kita menerima, kita tunggu, karena bagaimanapun juga polisi sudah mengumpulkan saksi dan bukti itu. Berarti kita harus mengumpulkan dari berbagai macam ahli, antara lain digital forensik, psikolog forensik, atau dari kriminolog, untuk membuktikan ini semua. Karena bagaimanapun juga yang ada saat ini itu sebetulnya hanya korban dan masyarakat saja, gitu kan. Kalau di kriminologi yang dibahas itu 4, pelaku, korban, kejahatan itu sendiri, dan reaksi masyarakat. Pelakunya kita nggak tahu apakah si korban itu sekaligus sebagai pelaku atau ada orang lain yang menjadi pelaku. Yang kedua, korbannya jelas ada, gitu ya. Lalu kejahatan itu sendiri kan berarti yang tadi itu, apakah kecelakaan atau memang ada orang juga yang melakukan pembunuhan, gitu. Yang terakhir adalah masyarakat, karena bagaimanapun juga masyarakat membutuhkan berita ini atau rilis ini secepat mungkin, gitu. Nah, kondisi ini sebetulnya sebagai kontrol sosial terhadap para penegak hukum, karena dengan tekanan tadi itu diharapkan penegak hukum bisa segera menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Konstruksi peristiwanya secara umum kami dapat. Tinggal kami dalamin apakah betul demikian. Demikian itu maksudnya soal HP, soal orang-orang yang ada dalam CCTV, soal constraint waktunya, soal background orangnya melakukan apa, tugas apa, dan sebagainya. Kami akan dalamin itu. Tapi informasi awal kami sudah dapat. Nah, belum bisa kami publikasi karena memang kami belum melakukan pendalaman untuk mengklarifikasi betul atau tidak.
Yang kedua, day timestamp sempat mati sekitar 20 detikan ya, jam berapa 0029 atau 19 sampai jam sekian-sekian 35. Ya itu sempat mati. Nah, sampai day timestamp itu mati berarti adanya suatu potongan. Potongan ini bisa terjadi karena jadi kontennya penuh tetapi kemudian ada pihak yang memotong dulu baru disebar di masyarakat ya, atau mungkin yang memang itu yang ada di kepolisian, atau yang menyerahkan kepada kepolisian juga sudah menyembunyikan satu periode 20 detik tersebut ya, apapun bisa terjadi di waktu 20 detik itu. Spekulasi hilangnya sebagian rekaman CCTV kamar ADP tidak hanya disorot tajam oleh pakar telematika. Ya, kabar ini ikut disoroti pula oleh Firdian Aurelio, seorang aktivis kemanusiaan yang kerap vokal, menyuarakan pendapatnya tentang isu-isu besar yang terjadi di tanah air. Lantas, seperti apakah Firdian Aurelio menyikapi dugaan adanya rekayasa dari rekaman CCTV tempat kejadian perkara? Sebetulnya ada satu hal yang memang lagu lama kaset rusak diulang. Soal CCTV yang akhirnya jadi hilang. Ada detik-detik yang hilang. Hal ini kita bisa lihat juga di tragedi Kanjuruhan. Kasusnya Gama, pelajar yang di Semarang, maupun Afif Maulana di Padang, seorang pelajar yang di polisi juga di Padang. Dan banyak kasus yang membuat skenario di mana CCTV-nya atau bukti visualnya dihilangkan. Artinya, kalau kepolisian tidak bisa mengungkap sesungguhnya kasus ini, wajar aja kalau publik nantinya mencurigai bahwa kepolisian mengenabling, kalau bukan yang melakukan, mengenabling si pelaku yang tidak mungkin satu orang, pasti dia adalah gerombolan besar, mengenabling bahwa pembungkaman ini dibiarkan. Artinya, apa yang dilakukan kepolisian, saya nggak mau menilai ini cepat atau lambat, tapi saya mau menilai bahwa harapan publik besar. Tapi skeptisme publik terhadap kepolisian pasti ada, mengingat kasus-kasus sebelumnya, tadi, kasus Gama, Afif, KM50, Kanjuruhan, dan sebagainya. Kita belum pernah tahu faktanya, tapi lagi-lagi ya, cara terbaik memprediksi masa depan adalah bagaimana kita melihat sejarah.